Berdasarkan sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia diancam sudah keluar daripada agama Islam, dia udah kufur. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia mati, ini luar biasa ini. Ya. Bisa jadi betul-betul mati dalam keadaan kafir, musyrik. Luar biasa. Para ulama mengatakan, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna amalan minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memandang satu amal daripada amalan-amalan, daripada ibadah-ibadah yang kalau seandainya ditinggalkan itu akan membuat orang kafir, kecuali sholat. Kecuali sholat. Saking luar biasanya kedudukan sholat. Sekali aja kita tinggalin kewajiban sholat tanpa uzur syar'i, ini sudah berpotensi membuat kita kafir. Na'udzubillah min dzalik. Orang kadang-kadang, masa sih kok cuma sekali aja meninggalkan kewajiban sholat bisa berpotensi membuat kita kafir. Ingat ini, kenapa nggak mungkin? Kita lihat dulu kedudukan sholat dibandingkan dengan kedudukan ibadah-ibadah yang lain di dalam Islam. Kalau memang adanya seperti itu, ini menunjukkan betapa luar biasanya kedudukan sholat melebihi kedudukan ibadah-ibadah yang lain di dalam Islam. Saya sering mengumpamakan seperti ini. Ya, kita kan supaya rumah kita itu listriknya selalu terang, menyala. Ya. Yang paling utama kewajiban yang harus kita jalankan kepada perusahaan PLN itu apa? Bayar iuran. Sekali aja kita nggak bayar iuran, tagihan PLN sekali aja diputus enggak? Diputus sekarang. Ini menunjukkan untuk mempertahankan listrik kita tetap terang di rumah kita, enggak diputusin, kita harus bayar iuran tepat waktunya. Begitu juga dengan sholat. Sholat ini adalah iuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iuran kita nggak bayar, kita nggak setor pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enggak absensi, kita goib gitu, ya. Ini dalam catatan kehadiran orang-orang mukmin di dalam kitab catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama kita nggak ada. Pada saat itu, pada waktu sholat udah tiba, ini berpotensi nama kita itu akan dicoret di dalam daftar orang-orang yang beriman. Masya Allah, sekali aja kita tinggalkan kewajiban sholat itu tanpa uzur, benar-benar saya katakan berpotensi membuat kita kafir. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya mengajak diri saya sendiri. Maaf ini, saya sebetulnya bukan menceramai, mungkin ceramah adanya. Mohon maaf sedikit aja ini karena luar biasa yang momennya dan kesempatannya sangat berharga sekali.
Ya, saya ingin mengingatkan dan menggunakan kesempatan ini ya untuk mengingatkan diri saya sendiri dan semuanya yang hadir. Kalau memang kita betul-betul ingin merayakan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya paling tidak itu mesti terwujud berada di dalam hati kita, semangat untuk menegakkan salat yang 5 waktu. Semangat, tanamkanlah kewajiban ini. Kalau kita laksanakan salat yang 5 waktu, bahkan dengan cara yang paling afdol. Ya, cara yang paling afdol itu apa? Artinya awal waktu di masjid dengan berjamaah, insya Allah berarti kita menunjukkan betul-betul kita berbahagia dan layak kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun. Para hadirin sekalian yang berbahagia, saya kira ini memang sebetulnya bukan posisi saya ya untuk menyampaikan tausiah. Saya ingin sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Depok ya, juga mengapresiasi ya, acara-acara yang seperti ini karena sangat positif ya, dan buahnya juga manis bagi semua pihak yang terlibat di dalam acara ini, dari panitia, dari donatur ya, dari para alim ulama, para pejabat, para jamaah semuanya, insya Allah akan merasakan dan menikmati buahnya yang manis dan yang ramai. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal baik kita yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kita petik buahnya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan atas segala kesalahan yang ada di dalam sambutan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah atas limpahan taufik hidayah, nikmat sehat, afiat, sehingga pada malam hari yang sejuk ini, yang basah ini, Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam rangka mensyiarkan apa yang disyiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diteruskan oleh orang-orang tua kita dan kepada kita sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjar pahala. Tidaklah kita pulang dari majelis ini melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabatnya, para pengikut yang setia menjalankan syariat-syariatnya. Jadi kita mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pun jadikan kita bagian daripada umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati para orang-orang tua kita, para guru kita yang ada di dalam, mobil khusus sahibul hajat, khatib majelis Buddha ya. Dari Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz Ahmad Pandu, kawan Al-Fagir, dan seluruh orang tua, para asatidzah, guru kita yang tadi menyampaikan ceramahnya, dan seluruh daripada jamaah hadirin yang sudah mungkin dari awal Isya kumpul di sini sampai sekarang masih tetap duduk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini nggak ada di WA, nggak ada di telepon, nggak ada. Ustaz Pandu mobil udah berdinding lah, mungkin kamu lah. Terus iya, Ustaz Pandu bilang tadi, Beb ceramah, Beb pokoknya nggak mau tahu nyampe terambil bunyi katanya. Masya Allah, kita nggak biasa ceramah tadinya Pak Haji ya, cuman ya Masya Allah, ini salah satu apa yang dibilang sama salah seorang ulama yang dulu pernah ketika itu dia ini dapat riwayat bahwasanya ada salah seorang yang mendapatkan informasi ada yang memiliki sanad sunatiyah, ada yang bilang sulasiyah. Jadi ada salah seorang ulama yang mana dia mendapatkan
di ujung sana seseorang yang memiliki sanadnya sulasiah. Jadi kalau dibilang ada kata ada orang ceramah kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bulan bin bulan cuma 3 undakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kan baca hadis ceramah nih sering dengar dari ulamanya baik dari habaibnya itu ungkapan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita riwayatin sangatnya kagak sampai habis, nggak sampai tuntas karena emang udah kebanyakan banget. Nah ini ada seseorang yang mendapatkan informasi bahwasanya ada di tempat sana yang memiliki sanad hadis tidak lebih daripada 3 undakan langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikuber dari itu sanad, dikejar itu sanad untuk mendapatkan keberkahan daripada hadis yang tidak lebih daripada 3 periwayat sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tempat dan jauh. Untuk nyari ini hadis perjalanannya jauh. Jika cerita ini orang akhirnya menempuh perjalanan dilihat adalah ini yang memiliki sanad sulasiat yang dia punya pundakan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma 3 perawi. Pas dilihatin, ditunjukin itu orangnya, mau disamperin, itu orang yang memiliki sanad tadi nyuruh stop, ini orang yang tadi pengen nyamperin, jangan nyamperin bahasanya, tunggu di sono dulu, tunggu katanya. Ini padahal yang datang ini bukan kayak modelan kayak kita, karena emang udah dari sononya juga dia adalah ulama, di kampungnya udah dikenal sebagai ulama, dicium tangan aja hormatin. Tapi pas dia nyamperin orang yang memiliki sanad tadi, dia datang dari tempat yang jauh, pas udah nyampe jauh-jauh belum disuruh minum, gak disuruh masuk, suruh tunggu dulu katanya, tunggu sebentar katanya, tuan aku sedang memiliki urusan. Ternyata ini orang yang memiliki 3 undakan hadis tadi lagi megang bilah baskom kecil yang berisi potongan roti ame daging, roti ame daging itu diuel-uel sama dia. Sampai akhirnya ditungguin nih sama orang yang emang lagi ngejar ini riwayat hadis yang cuma sampai 3 doang. Siapa kira-kira ini kerjaan apa, kerjaan yang membuat kita ini disuruh nunggu? Ternyata ada kumpulan kucing, kumpulan anjing, maaf, datang nyamperin ini orang yang memiliki sanad hadis yang cuma 3 tadi. Akhirnya apa? Akhirnya ditebar dari 4, ditebar dari makanan dari potongan roti tadi. Dari potongan roti yang berisikan daging ditebar, dikerubutin tuh maaf sampai anjing sama kucing, ya dimakanin sampai habis itu baskom. Barulah si ustadz tadi, si ulama tadi yang emang pengen dapat riwayat hadis daripada dia dipersilakan, ya. Akhirnya dia bilang aku mendapatkan salah satu hadis yang 3 riwayat ini sampai ke Rasulullah. Dan di antaranya salah satunya yang diucapkan man qata'a raja'an saja qata'a Allahu raja'ahu yaumil qiyamah. Siapa orang yang memutuskan harapan orang yang berharap, maka Allah Ta'ala putuskan harapannya nanti di hari kiamat. Dan kita termasuk daripada insya Allah orang yang ada di dalam hadis tadi. Karena antum banyak kesibukan pastinya, ada acara apalagi di akhir kayak gini, ya di hari Sabtu mungkin mau kumpul keluarga, tapi antum datang di sini untuk mensiarkan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memenuhi daripada undangan kita guru kita Ustaz Pandu. Ini termasuk daripada apa yang dikatakan lagi tadi, siapa orang yang memutuskan harapan, orang yang berharap Allah putuskan nanti harapannya di hari kiamat. Dan insya Allah kita tidak termasuk daripada orang yang nanti diputuskan harapannya, ya di hari kiamat nanti tidak diputuskan. Kenapa? Karena harapan daripada sahibul majelis, daripada panitia yang terlibat, ingin majelisnya disiarkan, antum dapat penuhi. Mudah-mudahan antum semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Kalau kita punya harapan yang paling penting nanti di hari kiamat gak diputusin ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lantaran harapan daripada saudara kita bisa penuhi. Ini panjang Ustaz, jam 11 Ustaz Pandu tadi. Pokoknya nggak mau tahu berarti 35 menit
katanya, paling gak nungguin apa? Nungguin mobil apa namanya kiainya atau siapa. Hanya bilang gimana ceritanya, aneh permisi dulu nggak apa-apa ya. Dia katanya 8:30 insya Allah beliau datang. Tapi emang dari awal ya, rumah kita di Kebagusan Pasar Minggu, sebelumnya mampir ke Pinang Ranti. Ada maulid juga sepanjang jalan hujan segitunya. Ya dari Habib Hamidnya mungkin yang diundang, dari Kiai Ainul Yakinnya, semuanya pasti berhalangan kemungkinan karena banyak juga tempat-tempat yang dihadiri dan cuaca nggak mendukung. Ya jadi Ustadz Pandu nggak usah kan namanya bingung. Kalau emang udah waktunya tutup, beliau datang kita sambut. Ya beliau datang kita sambut. Ya, jadi nggak usah dipaksain juga. Ini 30 menit aneh bingung nih ngomong apaan, biasa nggak ceramah. Ya cuma menyambung tadi inti daripada Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kiai kita tadi memberikan pesan tentang sholat, bagaimana pentingnya sholat. Bahkan sholat menjadi barometer kita ini sebagai seorang mukmin atau kafir. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholat katanya. Perbedaan antara kafir sama orang mukmin adalah sholat. Bagaimana perhatian kita kepada sholat. Kalau kita perhatian sama sholat, ya kita maksimalin apa yang menjadi keharusan kita sebagai hamba yang ini sholat, maka kita harus perbaiki ini sholat. Bahkan ada ungkapan katanya, kalau kita pengen tahu karakter orang, lihat sholatnya. Idza aradta an ta'rifa fiqha ahadin, apabila kamu ingin pengen lihat bagaimana karakter orang, fandur ila sholati, lihatlah sholatnya. Ya, karena orang semakin ke sono, mestinya kalau dia belajar sholatnya semakin berkualitas. Dari panggilan azan, kalau Anda lihat orang-orang tua dulu dengar azan dia ngucapin alhamdulillah. Beda sama orang sekarang. Dengar azan dia udah bilang udah azan aja. Ya, tadi zuhur atau udah asar. Apalagi sekarang waktunya. Orang dulu alhamdulillah. Bagaimana panggilan Allah Ta'ala berupa azan tadi disambut dengan kegembiraan. Bahkan Nabi SAW menjadikan ya sholat ini merupakan hobinya. Ya, nah kita pun juga sebagai umatnya mestinya kayak begitu. Datang salat, datanglah kita ya kepada kegirangan, karena tidak ada maqam seorang hamba dengan Tuhannya yang lebih hebat daripada sholat. Tadi Kiai kita bilang bagaimana pentingnya sholat, bahkan satu sholat aja kita tinggalin itu menjadikan kita sebagai seorang kafir. Bahkan dalam riwayat kutiba ismuhu fi babi jahannam fulan bin fulan laku dalam minggu kelima. Siapa orang katanya ninggalin satu sholat tadi, satu kali sholat ditulis namanya dia sama nama bapaknya. Bapaknya tukang azan, tukang qomat, jadi imam juga, nutup masjid juga nantinya. Rajin dia sholatnya, tapi anaknya kagak sholat. Dalam riwayat dikatakan kutiba ismuhu fi babi jahannam fulanun bin fulan laku dalam minggu kelima. Ini kalau pampangnya di neraka luar biasa malunya. Dulu bulan lama nih kalau nggak salah ada apa namanya hari si bapak ini kudu ngambil rapor. Ya, termasuk ada punya anak gitu. Ya, istri kita bilang, "Beb, nanti katanya ada apa namanya wacana yang ngambil rapor kudu bapaknya, jangan emaknya mulu." Wah, dia bilang ribet banget udah dah, yang kayak biasa aja. Enggak, ini kesepakatan katanya biar bapaknya tahu. Yang kita bayangin ini anak kita kalau rapotnya merah gimana ini? Ini kalau bocah bader gimana ini? Ya, di kelas lingkup kelas aja kita udah bisa ngerasain bagaimana malunya kita, apalagi nanti di akhirat. Kita punya anak, punya keluarga, kagak diajarin sholat, nggak disuruh sholat, nggak ditekanin sholat. Kita nanti dipampang di neraka. Apalagi menjadi saksi Nabi Muhammad SAW. Ini Ustaz Pandu udah jam 11 deh. Mohon maaf nih, gimana nih jadinya nih? Mau lanjut juga? Hujan ini Masya Allah. Jangan paksain ntar kebuli, dingin lagi. Dan ada Habib juga barusan. Kenapa? Dikit lagi mau datang. Oh iya. Ada tulisan. Bagaimana keutamaan sholat tadi ya, sehingga sholat menjadi barometer orang dikatakan sebagai muslim atau kafir. Bagaimana dia perhatian sama sholatnya. Satu lagi, Mi'raj ini merupakan satu bentuk iktibar buat kita bagaimana Nabi Muhammad begitu mulia.
di kalangan kita. Ya, ada ungkapan begini, ala ra'si hadal kauni ma'lu Muhammad. Di atas ars ini katanya ada sendalnya Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ala ra'si hadal kauni ma'lu Muhammad. Di ini jagat raya di atasnya ada sendal Nabi Muhammad. Alat fajamiul khalqi tahta dilahi. Ada di atasnya arus, sedangkan seluruh makhluk ada di bawahnya. Ya, itu gubahan syair daripada seorang muhibbin pecinta Nabi Muhammad, Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dia bikin tuh 2 bait syairan memuji Nabi Muhammad SAW. Singkatnya kalau di Indonesiain, sedangkan Nabi Musa katanya, Nudia Musa biikhla'na alaihi, sedangkan Nabi Musa disuruh copotin sendalnya, padahal bukan di aras di Bukit Tursina. Ya, masih di bawah, masih di bumi, disuruh buka sendalnya. Ala kulli hal, daripada 2 bait syairan tadi yang disebutin oleh Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ini ada komentar dari orang yang setelahnya. Dalam riwayat katanya yang komentarin ini adalah orang yang hidup sezaman sama Habib Ali Al-Habsyi, Maulisi Pudoror yang tadi antum baca. Ya, jadi kurang setuju atau agak keberatan dengan 2 bait syair yang disampaikan tadi sama Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jaraknya jauh, jarak antara beliau itu jauh. Ya, kenapa? Karena 2 bait syairan tadi ini sepertinya terlalu berlebihan kalau disematkan buat Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal Yusuf bin Ismail An-Nabhani akurat. Ya, bahkan kalau kita ngelihat merujuk dari ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau berada pada budi pekerti yang luhur. Kata azim ini adalah ismun min asma'illah, satu nama daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bilang di dalam Al-Qur'an, sehingga menjadi tanda buat kita nggak bakalan ada yang kalau muji Nabi Muhammad melebihi daripada pujian Allah Subhanahu wa taala. Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani masih kalah jauh kalau bicara tentang pujian, karena nggak ada yang bisa melebihi pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat ceritanya, ini imam yang mengomentari daripada bait syairan yang digubah sama Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Sendalnya nih, baru sendalnya ada di atas aras, itu kurang sepakat. Kenapa? Tentang simah Nabi Muhammad, tentang perangai Nabi Muhammad yang dikenal dengan ketawaduannya. Ya, dengan ketawaduannya, bahasanya nggak usah terlalu berlebihan. Ya, tapi Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang jauh meninggal, yang dikomentari nama orang yang setelahnya, itu luar biasa keistimewaannya. Ya, singkat ceritanya, ini imam yang mengomentari, karena ini orang besar. Dalam riwayat katanya beliau ini adalah salah satu daripada ulama yang hidup di zaman Ali Al-Habsyi Sibuduror, yang ngarang kitab namanya Idamul Qud, kitab besar. Nah, udah datang betul dalam ini. Ya, ala kulli hal didatangin dalam mimpinya nih. Ya, yang mengomentari tentang syairan tadi terlalu berlebihan buat Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya ya didatangin langsung dalam mimpinya nih. Orang yang ngomentarin bahasa ini, ngomentarin tidak terlalu berlebihan, jangan terlalu berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad, itu dikomentarin. Akhirnya ya, dalam riwayat dikatakan Syekh Yusuf datang dalam mimpi orang tadi, ya, disuruh buka Sahih Bukhari katanya. Ini bicara tentang sendal aja, disuruh buka Sahih Bukhari, kitabul sholat. Di situ coba lihat, ternyata ada riwayat Nabi Muhammad sholat pakai sendal. Nabi sholat pakai sendal. Baru di aras yang memang kita sepakat ya Ahlus Sunnah, Allah Subhanahu wa taala enggak bertempat. Tapi di saat kita menghadap Allah Ta'ala berupa sholat, berarti kita sedang menghadap Allah. Nabi pakai sendal di saat lagi sholat. Akhirnya taslim ini Syekh ya, yang tadinya ya mengomentari tentang syairan yang dibawa sama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani langsung taslim. Ya, beliau akhirnya memberikan ya apresiasi kepada seorang ulama. Dan mudah-mudahan syiar Isra wal Mi'raj
Baginda Nabi besar Muhammad SAW memberikan kita semangat untuk lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan barokah dari majelis ini Allah SWT jadikan kita, zuriat kita, anak keturunan kita mungkin masalah orang-orang senantiasa melaksanakan salat tepat pada waktunya, mengerjakan sunnah-sunnahnya dan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila mana ada kesalahan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim. Amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul majlis Al-Ustadz Ahmad Pandu. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita ada saudara saya Habib Hussein bin Alwi Al-Hamid, dan semuanya para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, para masyayikh kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal ahibba'il kiram. Alhamdulillah, pada malam hari ini meskipun hujan deras tidak berhenti turun dari tadi, tapi kita tetap berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, bicara soal Isra dan Mi'rajnya Nabi, maka ada banyak riwayat juga hikayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'rajnya Nabi, baik dalam Al-Quran atau dalam sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dalam kitab-kitab sirah dan tarikh sejarah, saudara. Dan di balik setiap kisah, riwayat, hikayat tersebut ada asrar, ada rahasia-rahasia, ada hikam, berbagai macam hikmah, juga ada durusun wa ibar, berbagai pelajaran yang bisa kita petik dari Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya riwayat, hikayat serta hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik, sampai-sampai para ulama banyak ngarang kitab khusus tentang Isra Mi'rajnya Nabi, saudara. Di antaranya Syekhu Masyayikhina Fakhrul Hijaz, Muhaddithul Haramain, Imam Ahli Sunnati wal Jama'ati fi asrih, Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani al-Makki rahimahullahu rahmatul abrar. Beliau
ngarang satu kitab khusus judulnya Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah. 90 halaman cuma secara khusus bicara tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada Syekh Al-Allamah Al-Arif Billah Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, seorang ulama dari Syam yang lama menetap di Madinatul Munawwarah, juga syekh daripada masyayikhina. Beliau juga nulis satu kitab khusus tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Iklan dulu nih tuh. Nggak sampai di situ. Kalau lihat ulama-ulama dulu ada Syekh Al-Barzanji juga nulis khusus tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Ada Syekh Dardir juga nulis khusus tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi dari ucapan-ucapan beliau, nasihat-nasihat dan tafsiran beliau tentang Isra Mi'raj Nabi dikumpulin sama murid-muridnya sampai jadi satu kitab, saudara. Saking luasnya bicara tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad. Makanya ini kalau mau ngomong tentang Isra Mi'raj Nabi panjang. Sekarang udah jam 11:10, hujan kagak berhenti, perut udah lapar, kebuli udah mau jadi rengginang, saudara. Lanjut apa jangan? Ya lemes bener dah. Lanjut apa jangan? Kurang kompak. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar dulu semangatnya semuanya. Angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, di antara kejadian yang berkaitan dengan Isra Mi'raj Nabi, saudara. Karena kalau kita mau bahas semuanya udah kagak bakal rapi. Urusannya seminggu kita ngaji di jalanan, saudara. Di antara min litab'id adalah syaqqus sadri, pembelahan dada Nabi. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, dada Nabi dibelah, saudara. Datang malaikat Jibril melakukan pembelahan terhadap dada Nabi. Dikeluarkan itu hatinya Rasulullah dan beliau cuci 3 kali dengan air Zam-Zam. Alhamdulillah. Ternyata syaqqus sadar, pembelahan dada Nabi, saudara, itu bukan cuma sekali. Bukan hanya ketika Nabi mau Isra Mi'raj. Setidak-tidaknya Abu Yasin Muhammad dalam kitab ini, saudara. Jadi kita nih hujan-hujanan sambil ngaji, berkah biar tambah berkah. Amin. 4 kali beliau menyebutkan terjadi pembelahan dada Nabi sampai 4 kali, saudara. Kapan saja? Yang pertama ketika Nabi masih kecil disusui oleh Bunda Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha di desa Bani Sa'ad, saudara. Desa Bani Sa'ad itu jauh. Saya pernah nemenin Sayyidil Walid Imam Besar Habib Rizik waktu lagi hijrah. Kami jalan-jalan ziarah ke desa Bani Sa'ad. Dari Mekah ke Taif dulu. Dari Taif naik mobil lagi 2 jam baru sampai ke desa Bani Sa'ad, saudara. Jauh di atas gunung, naik turun gunung perjalanannya. Maka saya ngebayangin tuh waktu Rasulullah masih kecil dibawa sama Siti Halimatus Sa'diyah sama suaminya, perjalanan jauh dari Mekah ke desa Bani Sa'ad. Bagaimana perjuangan di Siti Halimatus Sa'diyah bawa bayinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, saudara. Nah, ketika Nabi disusui di desa Bani Sa'ad, beberapa tahun Nabi tinggal di situ, di akhir-akhir terjadi kejadian yang namanya pembelahan dada Nabi, saudara. Sampai akhirnya Siti Halimatus Sa'diyah khawatir dan takut, dipulangkan Rasulullah kepada ibunda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kira-kira jelas apa kagak? Jadi yang pertama Nabi dibelah dadanya, Nabi masih kecil, saudara. Yang kedua,
terjadi pembelahan dada Nabi wahwa ibnu asyri sinin, ketika Nabi umur 10 tahun. Di situ juga terjadi pembelahan dadanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, indal bi'tsah, ketika Nabi diutus. Umur berapa Nabi diutus? Giliran umur Cristiano Ronaldo lo tahu lo. Udah 41 tahun nyetak gol 956 menuju gol ke 1000. Nah, giliran Nabi diutus umur berapa lo udah tahu. Nabi diutus umur berapa? Orang kompak umur berapa? 40 tahun. Ketika Nabi diutus 40 tahun sebelum Nabi dapat wahyu, di situ dibelah lagi dadanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah berapa tuh? Yang keempat, kapan terjadi pembelahan dada Nabi? Fi Lailatul Isra, sebelum beliau Isra dan Mi'raj, ketika itu dibelah dadanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa kagak? Coba ulangin semuanya biar apal, pulang dari sini biar dapat ilmu tentang Rasulullah. Yang pertama, Nabi dibelah dadanya kapan? Ketika masih disusui sama Halimatus. Yang kedua umur berapa? Yang ketiga umur berapa? Ketika Nabi Yang keempat kapan? Di malam Isra. Timbul pertanyaan, Habib, itu pembelahan dada Nabi nyata apa dalam mimpi? Itu pembelahan dada Nabi fakta atau imajinasi, Habib? Sebab begini, zaman dulu itu belum ada teknologi medis. Jangankan ngebelah dada, orang dikelet dikit aja kulitnya tanpa bius, sakit apa enggak? Zaman itu belum ada bius, teknologi medis belum ada, saudara. Pertanyaannya, pembelahan dada Nabi fakta atau mimpi? Imajinasi atau realita, saudara? Kenapa saya bahas ini, saudara? Karena sebagian firqah di luar ahlus sunnah wal jamaah ada yang meragukan pembelahan dada Nabi, saudara. Oh, mereka bilang nggak mungkin tuh, mustahil, nggak masuk di akal. Pembelahan dada Nabi itu nggak terjadi, riwayatnya nggak bisa dibenarkan, kata dia. Kalaupun terjadi, mungkin bukan fakta. Ada firqah yang mengatakan begitu, saudara. Maka sekarang kita jelaskan. Kita ngaji dikit, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, wa hadha syakku thabitun bituruqin sahihatin wa huwa haqiqiyyun la yasihhu ta'wiluhu wa hamluhu 'ala al-amr al-ma'nawi bal huwa syakkun haqiqiyyun mahsus wallahu 'ala kulli syai'in qadir wa khawariqul 'adat la tuqasu bil 'uqul. Apa kata Abu Ya? Kata Abu Ya, riwayat yang menjelaskan tentang pembelahan dada Nabi riwayatnya banyak. Turuk, bukan hanya satu periwayatan, ada banyak. Dan sekian banyak riwayat yang menjelaskan semua riwayatnya sahih. Artinya terverifikasi. Cerita tentang pembelahan dada Nabi, riwayatnya banyak, sahih, dan itu pengakuan langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Ya Maliki, selama itu pengakuan dari Nabi dan bisa diartikan dengan makna hakikah, nyata, fakta, bukan mimpi, maka nggak ada alasan, saudara, bagi kita untuk menyebutkan bahwasanya pembelahan dada itu adalah hanya mimpi, saudara. Nabi yang nyatakan itu nyata, itu fakta, riwayatnya banyak dan riwayatnya sahih. Kalau Nabi sudah mengatakan seperti itu, saya mau tanya semuanya, yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Iman atau tidak? Nabi yang udah ngomong, saudara, nggak ada alasan kita nggak percaya. Nggak ada alasan kita menakwilkan itu mimpi, itu imajinasi, itu nggak fakta. Karena riwayatnya sahih. Dan nggak sampai di situ, saudara. Kalau kita bicara soal Nabi, yang membelah dari Nabi itu kan malaikat Jibril dengan
izin Allah. Jangankan ngebelah dada, saudara. Allah itu menciptakan manusia dari ketiadaan aja bisa, apalagi cuma belah dada. Allah itu maha mampu. Jangan lihat nabinya, jangan lihat beliau sebagai manusia, tapi lihat siapa yang membelahnya. Malaikat Jibril. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Saya mau tanya, kalau Allah mau belah dada manusia tanpa rasa sakit, Allah mampu atau tidak? Allah bisa atau tidak? Kalau Allah menghendaki Nabi dibelah dadanya, dikeluarkan dadanya untuk dicuci, disusah, Allah mampu atau tidak? Allah bisa atau tidak? Siapa yang maha mampu? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha bisa? Takbir! Itu namanya khawariqul adat. Khawariqul secara hukum adat itu memang di luar kebiasaan, melampaui kebiasaan. Tapi bukan berarti kalau melampaui kebiasaan terus mustahil. Itu nggak mustahil, karena itu ada dalam jangkauan kudrat dan iradat Allah Subhanahu. Kalau kita belajar ilmu akidah ada namanya hukum akli, ada hukum adi. Kalau berkaitan dengan hukum adi, ya mungkin di mata manusia mustahil adatan saat itu. Tapi kalau kita bicara hukum akli berdasarkan kudrat iradat Allah, maka kudrat iradat Allah la tata'allaq bil istihalat. Selama Allah mampu, maka tidak mustahil. Jelas atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya sekali lagi, berarti pembelahan dada Nabi nyata atau tidak? Nyata. Fakta atau mimpi? Fakta. Realita atau imajinasi? Realita. Yakin? Betul. Takbir. Yang kedua, saudara, timbul pertanyaan, emang dada Nabi dibelah diapain, Beb? Di dalam Sahih Muslim disebutkan, wa dzakaru anna Jibril lamma istakhraja qalba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghasalahu bima'i Zamzam naza'a ma kana bihi min adab. Wa fi riwayatin annahu akhraja min qalbihi 'alaqatan sauda wa qala hadhihi haddu syaitanu minka. Perhatiin baik-baik nih. Diriwayatkan kata Abu Ya dalam riwayat-riwayat yang sahih, ketika Nabi malaikat Jibril membelah dada Nabi, dikeluarkan itu hatinya Rasulullah SAW, dicuci pakai air Zam-Zam, saudara. Dan ada yang menarik, ini yang banyak disalahpahami, saudara. Di situ malaikat Jibril bilang, hadihi haddu syaitan minka. Hei Muhammad, ini yang dikeluarkan alaqatul sauda, darah warna hitam dikeluarkan, saudara. Ini riwayat itu sahih, dalam Sahih Muslim, saudara. Bukan riwayat kadang-kadang ini, bukan kaleng-kaleng, dalam Sahih Muslim. Hadihi habdu syaitan minka. Hei Muhammad, ini bagian setan dari dirimu, wahai Muhammad. Omongannya malaikat Jibril. Nah, timbul tanda tanya, apa iya ada bagian setan dalam diri Nabi? Masa dalam hati Nabi ada bagian setan? Ini hadisnya sahih, riwayat Sahih Muslim. Masa iya seperti itu setan bisa masuk ke dalam diri Nabi sampai ada bagian setan? Bukan begitu, saudara. Nabi Muhammad itu suci, Nabi Muhammad itu maksum, dijaga oleh Allah. Gak mungkin setan bisa kuasai Nabi, saudara. Betul? Terus maksudnya apa, Habib? Hadihi habdu syaitan minka, ini bagian setan dari dirimu, wahai Muhammad. Para ulama memberikan penafsiran. Di antara penafsirannya yang disebutkan oleh Al-Imam Dardir dalam Hasyiah Dardir ala Qissatil Mi'raj yulghiti, saudara, ay mahallu waswasatihi minka wa tasalluti law kana alaihi sabil. Kata Syekh Dardir, maksudnya bagian setan dari Nabi, andai setan bisa goda Nabi, maka akan menggodanya dari jalur itu, saudara. Andai. Kalau andai berarti udah terjadi atau belum? Udah terjadi atau belum? Berarti setan masuk ke Nabi apa enggak? Andai itu terjadi, sudah, maka masuknya bakal lewat situ, saudara. Tapi Allah nggak berkehendak, Allah nggak mau Nabi-Nya dikuasai oleh setan, apalagi dimasuki setan. Nabi dijaga karenanya. Sampai 4 kali dada Nabi dibelah, saudara, dan dikeluarkan bagian setan dari hatinya baginda Nabi besar Muhammad.
Itu tafsiran yang pertama. Kira-kira jelas sama kagak? Ada beberapa penafsiran, tapi karena udah kemalaman saya nggak mau rinci. Saya langsung lompat saja penafsiran yang terakhir. Ini menurut saya penafsiran yang paling luar biasa, saudara. Dan penafsiran terhadap hadis ini disampaikan oleh Abu Ya'sir Muhammad ibn al-Maliki. Penafsiran pribadi beliau, hasil dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, futuh, saudara. Al-Quran sama hadis memang nggak bertambah, tapi pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan hadis itu akan terus diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan kepada para ulamanya setiap masa pemahaman-pemahaman yang luar biasa terhadap Al-Quran dan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, apa kata Abu Ya'sir Muhammad penafsirannya? Hadhihi hadus syaitan minka. Muhammad, kata malaikat Jibril, ini bagian setan dari diri kamu. Apa penafsirannya? Kata Abu Ya'sir Muhammad, Rasulullah itu rahmah. Allah yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi Muhammad itu rahmah, Allah itu sebagai rahmah. Bahkan Nabi mendeklarasikan, innama ana rahmatul muhda. Aku, kata Nabi, adalah rahmat yang Allah hadiahkan buat umat manusia, saudara. Masya Allah, Nabi kita ini rahmat, kasih sayangnya luar biasa. Dan rahmat yang ada di hati Nabi bersumber dari rahmatnya Allah Subhanahu. Sedangkan rahmatnya Allah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu, saudara. Kulla syai' am. Kulla syai' lafaz am, saudara. Mencakup segala sesuatu, manusianya, malaikatnya, jamadat, saudara, daripada benda-benda mati, hewannya, termasuk setan, masuk dalam kata-kata syai', saudara. Kalau bicara secara umum, maka kalau rahmatnya Allah dari rahmatnya Nabi dari rahmatnya Allah, sedangkan rahmat Allah masuk ke segala sesuatu, maka setan pun berpotensi kebagian rahmatnya Nabi, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Setan berpotensi kebagian dapat rahmatnya Nabi. Saking luasnya itu rahmat Rasulullah SAW. Masya Allah. Sudah. Allah nggak pengen. Iblis itu udah dilaknat sama Allah. Termasuk setan, pengikutnya iblis dilaknat sama Allah Taala, saudara. Maka Allah nggak pengen setan ikut kebagian rahmat yang ada di hatinya Nabi saking luasnya. Maka apa yang terjadi? Dikeluarkan itu gumpalan darah hitam dari hatinya Nabi. Hadhihi haddu syaitan minka. Ini bagian setan dari diri kamu. Maksudnya kata Abu Ya, andai itu bagian gak keluar, setan ikut kebagian rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah gak berkehendak, saudara, dikeluarkan itu bagian supaya setan tetap terlaknat dan tidak kebagian rahmat dari baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas apa kagak? Jelas apa kagak? Berarti apakah di dalam hati Nabi ada setan? Apakah Nabi pernah dimasuki setan? Bukan, jangan salah paham. Hadhihi haddu syaitan minka. Maksudnya kalau itu nggak dikeluarin, setan ikut kebagian rahmatnya. Makanya Al-Habib Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan dalam maulidnya, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ana walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mereka para malaikat tidak sekali-kali pun mengeluarkan kotoran dari hatinya Nabi. Hati Nabi bersih, saudara, nggak ada kotoran di hatinya Nabi. Demi Allah, nggak ada tempat buat setan di dalam hatinya Rasulullah. Nggak ada, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh para malaikat? Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Akan tetapi hakikat yang mereka lakukan, mereka menambahkan kesucian di atas kesucian sehingga makin sempurna kesuciannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak makomnya Nabi, saudara. Makomnya Nabi itu udah sempurna, udah udah full. Tapi kita setiap sholawat sama Rasulullah, makomnya Nabi nambah, saudara. Makin tinggi lagi, makin tinggi lagi. Walaupun Nabi nggak butuh. Setiap ada umat yang mengerjakan kebaikan, sumbernya dari Rasulullah. Maka Rasulullah kebagian daripada mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, addal ala al khair ka fa'ilihi. Nabi yang
kebaikan, saudara. Maka setiap ada umat yang melakukan kebaikan, Rasulullah ikut dapat kebagian pahalanya, karena beliau muallimul khair al-a'zam, pengajar kebaikan yang tertinggi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukannya Nabi masih butuh sama kita, enggak, tapi Allah Ta'ala dengan kita umat berbuat baik, karena asalnya dari Nabi. Nabi setiap hari ruqiyin fauqa ruqi, makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga saudara, ketika malaikat mengeluarkan hatinya Nabi, dicuci hatinya Rasulullah, bukan berarti Nabi lagi dikeluarkan kotoran, tapi tuhran ala tuhrin, yang suci dijadikan makin suci, makin suci, makin suci. Karenanya Nabi Muhammad sirrul asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jelas atau tidak? Sekali lagi jawab yang kompak. Berarti pembelahan dada Nabi fakta atau tidak? Nyata atau mimpi? Realita atau imajinasi? Percaya? Nggak masuk di akal. Percaya? Nggak bisa saat itu orang operasi aja nggak bisa. Percaya? Yakin? Betul? Semua angkat tangannya, takbir. Dan terakhir saudara, apa hikmahnya pembelahan dada Nabi? Sayyidul Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab hafizahullah ta'ala, hadha min lataifi istinbatihi. Ini termasuk salah satu pintu pemahaman yang Allah bukakan buat beliau, saudara. Beliau menyampaikan penemu ilmu kedokteran itu orang-orang Islam, saudara. Termasuk ilmu bedah, itu penemunya ulama-ulama muslimin. Dari mana mereka terinspirasi, saudara? Saat itu belum ada bedah. Dulu belum ada yang namanya bius. Nggak ada ceritanya orang ngebelek itu mau bunuh zaman dulu, saudara. Tapi kok bisa-bisanya ilmuwan-ilmuwan Islam menemukan yang namanya pembedahan. Ada bius, saudara. Dari mana mereka terinspirasi? Kalau bukan dari pembelahan dadanya baginda Nabi besar Muhammad. Mereka lihat, oh Nabi dadanya dibelah berkali-kali. Itu fakta, itu bukan mimpi, realita. Mereka terinspirasi. Oh berarti dada manusia itu bisa dibelah, saudara. Muka badan manusia bisa dibelek, saudara. Bisa terjadi yang namanya operasi. Mereka teliti, mereka cari, sampai ditemukan yang namanya ilmu kedokteran bedah, saudara. Sampai ditemukan yang namanya bius oleh ilmuwan-ilmuwan muslim di masa lampau. Para penemu bedah, penemu bius, penemu ilmu kedokteran. Dari mana mereka terinspirasi? Dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat Islam asal merhatiin aja sejarahnya Nabi, merhatiin riwayat hidupnya Nabi, umat Islam gak bakal kekurangan inspirasi, saudara. Karena Nabi Muhammad sirrut taqaddum, rahasia dibalik kemajuan umat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagai penutup, saudara, karena udah setengah 12, udah malam, kesian jamaah hujan-hujanan dari tadi, saudara. Saya juga harus langsung ke Sukabumi malam hari ini, karena besok pagi-pagi kita harus haul di Mashhad di Cijurai, di tempat Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar. Jadi harus langsung ke Sukabumi berangkat, saudara. Maka ibadah Allah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, beberapa hari lalu kita di Indonesia dihebohkan dengan sebuah acara yang ditayangkan di beberapa platform, di antaranya di Netflix, saudara, yaitu Mensreya oleh Panji, apa lanjutan namanya gua gak apa tuh, pokoknya Panji lah, Wicaksono apa itu ya. Sampai hari ini masih jadi trending 1 di Netflix, saudara, bertahan lama. Saya lihat awal sampai akhir, karena nggak fair kita menilai sesuatu kalau nggak melihat dari awal sampai akhir. Karena kalau melihat sepotong-sepotong itu bisa mengakibatkan kesalahpahaman di dalam penilaian, saudara. Saya lihat secara global, ya banyak kritik-kritik yang dia sampaikan yang bagus, saudara, yang mewakili daripada hati nurani rakyat, betul? Dia menyampaikan keresahan yang dirasakan oleh rakyat.
disampaikan dengan berani, dengan gagah, bagus, saya mengacungi jempol, betul atau tidak? Cuman sayangnya dari kritik yang begitu kritis saudara, sayangnya pakai nyenggol-nyenggol urusan agama. Lu kalau mau nyenggol pemerintah, senggol pemerintah aja, kita dukung. Jangan nyenggol urusan agama. Sholat pakai disenggol-senggol. Kenapa orang Islam milih pemimpin, kriterianya sebagian milih pemimpin sholat. Kalau sholat itu saya pilih. Itu dipermasalahkan saudara, narasi lengkapnya silahkan Anda lihat. Sholat, bla 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 bla. Kenapa sholat itu jadi kriteria buat pemimpin? Emangnya orang sholat pasti baik? Kurang lebih begitu dah, lihat lengkapnya saudara. Bahkan terakhir jadi bercanda-bercandaan begitu turbulensi saudara. Kalau kita mau naik pesawat, yang penting pilotnya yang sholat. Terakhirnya lagi turbulensi, ya semua penumpang siap-siap pasang soft dan seterusnya dijadiin bercanda-bercandaan saudara. Ini apa? Ini yang kita nggak bisa terima. Kritik ente bagus, kita girang, kita terima kasih. FPI paling doyan yang mengkritik yang dolim-dolim saudara. Betul apa kagak? Cuman jangan nyenggol-nyenggol sholat. Karena memang syarat pemimpin harus sholat, salah satu syarat. Syarat lainnya juga ada, harus kompetensi, harus ahli. Banyak syaratnya saudara. Tapi di antara syarat utamanya sholat. Itu ada dalam Al-Quran saudara. Itu ada dalam hadis Nabi, hadis sahih, riwayat sahih Muslim. Bahkan ketika Nabi bilang nanti ada pemimpin-pemimpin yang baik, ada yang zalim. Kemudian ada yang zalim, Rasulullah sahabat tanya, apakah kita perangi mereka ya Rasulullah, kita berontak kepada mereka ya Rasulullah. Kata Nabi, ma'akomafiqumus sholat, selama mereka mendirikan sholat, kalian jangan berontak, kata Nabi. Nabi jadikan kriterianya sholat saudara. Sholat itu kriteria penting dalam milih pemimpin. Soalnya begini, orang kalau pemimpin kagak sholat, Tuhan aja yang ngasih segala-galanya dikhianatin, apalagi cuma rakyat saudara. Betul apa kagak? Tuhan yang ngasih nyawa, yang ngasih napas, yang ngasih darah dia ngalir, yang ngasih jantungnya berdetak, yang ngasih dia kekuasaan. Allah aja dikhianatin, disuruh sholat tidak dikerjain, apalagi cuma rakyat. Makanya pemimpin salah satu kriterianya sholat. Itu pertimbangan penting dan yang nyuruh Al-Quran hadis. Jangan dijadikan konteksnya bercandaan. Namanya aja acaranya udah stand up komedi. Komedi namanya udah komedi, buat jadi bahan ketawaan. Tapi kan cuma bercanda. Justru itu Al-Quran menegaskan Islam itu nggak boleh buat jadi bahan bercandaan saudara. Betul? Ini urusan agama, bukan buat bahan bercandaan. Makanya kita minta udahlah tobat, mohon ampun sama Allah, nyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam. Enggak, kita kan nuntut permintaan maaf atas kritik, kritiknya udah bagus, jangan minta maaf atas kritik. Yang lain sebagainya kritik sosial udah bagus. Minta maaf karena telah nyenggol-nyenggol sholat, melakukan penistaan, tobat, mohon ampun, kita gak bakal ganggu saudara. Kalau dia udah minta maaf, tobat, bahkan kalau dia dipenjarakan gara-gara kritiknya, kami umat Islam akan pasang badan bela dia saudara. Betul? Betul? Nggak minta maaf, apalagi dia senior di dunia stand up komedi saudara. Dia ini panutan di stand up komedi, master di stand up komedi saudara. Kalau dia begitu kita nggak tegur, nanti junior stand up komedi akan gampang bawa bercanda soal agama saudara. Anda kalau lihat stand up komedian banyak yang bercandanya soal agama. Syariat ejek-ejek dijadikan bahan bercandaan, padahal syariat itu sumber dari wahyu, suci, haram, dijadikan bahan bercandaan saudara. Betul? Tanya, kalau sampai Panji tobat, minta maaf, mohon ampun, kemudian dia dipenjarakan gara-gara ngeritik pemerintah, saya mau tanya, kita siap bela atau tidak? Siap jaga dia atau tidak? Siap bela dia atau tidak? Tapi kalau nggak dia minta maaf, dia nggak tobat, dia nggak mohon ampun kepada umat Islam, siap kita seret penista agama ke penjara? Siap kita seret penista agama ke penjara? Takbir! Takbir! Maka terakhir kita tutup dengan sholawat saudara. Kita niatkan juga mudah-mudahan barokah sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Kita lihatin juga mudah-mudahan barokah sholawat. Saudara-saudara kita yang di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang mendapatkan musibah yang luar biasa. Mudah-mudahan yang meninggal di antara mereka Allah terima sebagai syuhada. Amin. Yang luka-luka disembuhkan oleh Allah.
Yang sedang kesusahan dikasih kemudahan oleh Allah. Amin. Yang kehilangan rumahnya saudara, mudah-mudahan yang kehilangan harta bendanya Allah ganti dengan yang lebih baik saudara. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia Allah jaga dari bala, Allah jaga dari bencana, Allah jaga dari musibah. Amin ya rabbal. Kita doain juga nih, bicara soal Isra Mi'raj nggak lepas dari Masjidil Aqsa. Nggak ada artinya perayaan Isra Mi'raj kalau kita nggak peduli dengan Masjidil Aqsa, tempat Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjidil Aqsa Palestina masih dijajah. Doain mudah-mudahan barokah Isra Mi'raj Palestina bisa merdeka. Amin. Israel hancur. Amin. Amerika hancur. Amin. Mudah-mudahan barokah Isra Mi'raj negara-negara umat Islam dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Ayo semuanya baca sholawat semuanya. Salatullah. Ahlan wa sahlan. Hadrat Kiai Haji Ainul Yaqin bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Semuanya suaranya keluarin salawat. Habibillah salatullah ala Taha Rasulillah salatullah ala Yasin. Angkat tangan semuanya. Tawassalna billah wa bil hadi. Tawassalna Habib Lukman Ali Drus sallallahu Rasulillah wa kulli mujahidin lillah billah سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واغفر لنا ولوالدنا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات
Ustaz, mudah-mudahan yang punya hajat semuanya gobor. Yang punya hajat semuanya gobor. Hajat hissiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah, wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Terbaik khususan ulul والدينا ووالديكم من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya minta maaf, saya permisi karena saya harus langsung ke Sukabumi. Perjalanan jauh banget panjang. Jangan ada yang bergerak. Masih ada guru kita Kiai Haji Ainul Yakin bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Siap sampai kelar? Siap. Siap sampai habis? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Ini saja, mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul di tempat ini. Besok di akhirat kita kumpul lagi di surga sama Rasulullah SAW. Iyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Separuh bumi tenggelam. Satu ketika Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal. Kapalnya Bahriyah, kapal gede, bukan Safinah. Kalau Safinah kapal tanggung, 3 perapat engkel. Ada material engkel. Bahriyah kapal gede. Nabi Nuh bikin kapal dekat gunung. Biasanya orang bikin kapal di pinggir laut, ditunjang sama stegel. Tahu stegel? Kap building. Begitu jadi ngambang. Tapi Nabi Nuh bikin kapal dekat puncak sono, dekat gunung. Ibaratnya Tanjung Priok, pinggir laut, Cipanas, puncak sono. Cipanas dulu anak muda demen banget naik motor. Maghribnya di Mampang, sholat isya-nya di Masjid Ataun. Tahu Masjid Ataun? Sono puncak, Masjid puncak yang begitu masuk ada kobokan kaki. Masih ngomong apa ya? Kamu tahu nih, ini masih ada kobokan kaki. Iya, dari Mampang 3 motor, anak muda. Maghribnya di Mampang, sholat isya-nya pengen di puncak. Naik motor yang 3. Yang satu Yamaha Ereking, buatan on samping Kasro. Yang satu lagi Yamaha F1 ZR, raja milik kelas bebek. Yang satu lagi Honda Legenda, motor guru ngaji. Helmnya aja yang mahal, Nolan 6 juta helmnya. Seoul 4 juta. Yang legenda mereknya Doraemon, yang mukanya di belakang katanya 60.000 murah. Berangkat dari Mampang, wah elah, satu Ciawi dia geber, Erking depan, asapnya kasro, yang F1 ZR 2 tak, Honda Legenda, kata-kata. Motor guru ngaji ini sampai puncak Masjid Ataun, ya parkir sesuai SOP aturan mainnya. Masuk ambil wudhu, sholat isya 4 rakaat. Sholat isya nyebrang, ngopi jam 10 embun turun. Hujan, mbak kopi 3 mbak. Yang itu mbak kopi 3 gelas. Berapa duit mbak? Duit gocap, kembali goceng. Gila puncak. Segelas 15.000 kan? Di Monas dirimu goceng 15.000. Gila. Mbak, kopi 15.000 kok. Murah pak. Murah dari mana? Air panasnya ngambil di Bogor. Murah. Lama terus. Engking termos ya. Kenapa? Nabi Nuh bikin kapal dekat gunung. Sendirian bikin kapal lagi. Ketek, nggak pakai kenet. Nih bikin rumah. Tukang sendiri. Kenet kagak ada, mati tukang. Ngaduk sendiri, macul sendiri, mati. Coba tidak.
waktu yang menjawab dan waktu yang membenarkan. Ketak, ketek. Tiba-tiba ada orang gerombolan, lebih kurang 50 orang datang. Nabi Nuh senang, bilang, ya Allah, kata orang Jakarta ini, ada batu ini. Ya Allah, kena kagak yang batu 50. Bilang Nabi Nuh, tuh orang naik ke kapal, bukan bantuin, belak bareng-bareng. Setan banget yang Nabi Nuh. Belak bareng-bareng. Ada yang jatuhnya bulat, makan lontong 3. Ada yang mengkat makan rujak. Melarakan kotoran mulut. Nabi Nuh goleng kepala. Gila manusia. Berarti manusia jahat dari zaman Nabi Nuh udah ada. Kalau sekarang ada orang jahat biasa. Nabi Nuh dulu udah jahat. Nabi Nuh goleng kotoran mulut ke kamar. Tiba-tiba aki-aki umur 78. Korengan. Kata orang Jakarta budukan. Jenggo. Ya. Naik ke kapal, mau berak, naik ke atas, injak yang mengkeret, jatuh laki-laki, mukanya kena kotoran, dengkulnya semuanya. Dia mentok di kapal di grepe, turun, korengnya, buduknya locot, tahu locot, copot semuanya. Banteng laki-laki datang ke pasar. Kong, kemarin korengan, kok ganteng Kong? Apa obatnya? Lu mau tahu obat yang paling mujarab? Lo kapal lagi nih. Ngapain Kong? Lu guling-gulingan di sini. Lu ngomongin, wahai para buduk-buduk semua, mari kita kumpul, kita guling-gulingan di kapal Nabi Nuh. Naik orang puluhan orang, guling-gulingan. Kapal Nabi Nuh bersih dari kotorannya. Kata orang Jakarta, Nabi Nuh tinggal ngepel, rapi, kapal mulai jadi. Hujan turun, gerimis mulai kenceng, air laut kontrak, pohon kelapa kena angin, ngampleh, angin puyuh datang, badai datang. Nabi Nuh manggil, mari naik kapalku. Tidak ada manusia yang selamat kecuali naik kapalku, kata Nabi Nuh. Mari naik. Dalam riwayat yang naik kapal Nabi Nuh sekitar 80-an, nggak sampai 100 orang. Nabi Nuh umurnya alhamdulillah 1000 kurang 50, 920 tahun Nabi Nuh umurnya. Seceng kurang bocah, 9,5 umurnya. Dapat penumpang, dapat jamaah 80 orang. Mari naik kapalku. Tidak ada manusia yang selamat kecuali naik kapalku, kata Nabi Nuh. Tapi orang naik tuh ada anaknya nggak naik. Namanya si Kan'an, anak Nabi yang nakal. Si Kan'an durhaka sama orang tuanya, nakalnya anak. Kata orang Jakarta, usul-usulannya 4. Depan gua, belakang gua. Bapaknya manggil, iya budaya. Wahai anakku, irkah, mari nak, naik nak. Nggak ada yang selamat kecuali engkau naik dari azab Allah. Anaknya lawan, bapaknya dituding. Dia katakan, Sa'awi bila jabalin, yaksimuni. Aku nggak mau naik kapal, aku mau naik gunung. Si Kan'an naik gunung, air laut naik, yang kontrak kalau dan minum air, mati modal si Kan'an. Kapal berlabuh menuju tanah harap yang lebih baik. Hujan begini belum seberapa dibanding air bah. Saya belum ceramah, baru pembukaan. Bukan berarti loh, baru pembukaan loh. Ini kan mi'raj maulid nih. Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ajru ayat. Satu perjalanan yang amat mulia. Isra dan Mi'raj. Ukurannya adalah iman kita. Aku yakin, aku percaya bahwasanya
Nabi Muhammad dijalankan Allah dalam Isra dan Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj nggak bisa dengan akal ukurannya, nggak mampu manusia. Harusnya dengan iman kita. Sebab apa? Allah yang menjalankan perjalanan itu, Isra dan Mi'raj. Kalau pakai akal, pakai otak kita nggak mampu. Manusia tidak akan mampu ditarik zat Allah. Nggak usah jauh-jauh Isra Mi'raj. Pohon kelapa, gua kasih tahu. Pohon kelapa, kenapa buahnya ada airnya? Lo pikirin deh. Lo pikirin. Kenapa pohon kelapa buahnya ada airnya? Lo pikirin. Dan gue pulang gue balik lagi. Iya kan? Lebih dulu mana air sama batok? Lo pikirin cuma. Kalau air duluan, lemes. Batok duluan, kapan masuknya? Gila-gila lo pohon kelapa. Belum bicara yang lain. Maka aku yakin bahwasanya Nabi di Isra Mi'rajkan Allah. Apa yang dia dapat? Sholat untuk umatnya. Al-yaum khamsin marat, satu hari 50 waktu. Nabi Muhammad, ada orang bicara Nabi Muhammad Isra Mi'raj mimpi. Tidak, Nabi Muhammad Isra dan hari 50. Orang Mampang nggak mampu. Orang Bali Matraman, kampung saya, nggak mampu. Orang Saudi nggak mampu. Satu hari 50. Umpama nih, di Mampang satu hari 50 kali sholat. Umpama. Masjid manggil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subuh. Kan sholatnya, azannya beda subuh. Sama Johor. Ada tambahannya. As-sholatu khairun minan naum. Naum. Eho-nya kebanyakan juga. Eho-nya kebanyakan. Setelan marbot yang masang. Sholat subuh 2 rakaat. Habis sholat 5:30 pulang. Istri siapin pisang goreng, pisang tanduk. Pisang tanduk Pak minta ke istri. Jangan pisang gepok. Emang laki lo burung kutilang. Pisang tanduk yang mahal. Di pasar Bujit banyak loh. Tepung terigu tak kunci. Kopinya kapal api. Rokok di Samsu. Tarik yang dalam. Asap dimundurin. Maaf. Pulang sholat 8:30. Buka lagi warung. Rekek. Pak, beli aqua galon. Beli rokok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rekek. 50 kali tuh naik jebol kelaharnya. Wah, tahu. Jebol kelaharnya. Rusak-rusak kalau itu. Servisnya mahal tuh. Ya, mustahil. Maka 5 waktu. Ini sudah amat sempurna. Apa yang dikehendak Allah. Tapi 5 waktu pun ada orang tidak sholat. Maaf, KTP-nya Islam, sholat kagak. Yang tersinggung pulang. Rumah per aja nih. Ya kan? 5 waktu nggak sholat, gila. Bulan Ramadan nggak puasa, kalah 30. Pindah agama lu nih. Jujur nih. Ramadan wajib kalau udah saat itu kita sehat. Kalau sunnah itu Senin Kemis. Senin Kemis sunnah. Boleh dikerjain, boleh kagak. Atau puasa Nabi Daud. Senin puasa, Selasa iya. Rabu puasa, Kemis enggak. Ganjil genap, plat nomor. Ya enggak? Tapi Ramadan, ila Ramadan, Jumat ila Jumat. Dia akan berlalu selamanya. Maka wajib puasa bagi umat Islam. KTP-nya Islam. Kecuali bulan Ramadan sakit. Ujur syar'i. Umpama nih. Bulan Ramadan pulang dari masjid 5:30. Beri salam sama istri. Assalamualaikum. Mama. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Pusing Ma. Ayah pusing. Muka Mama 4.
Loading. Buya. Ya Allah ya. Istri kan saya. Ya Allah, ayah. Puasa belum seminggu pakai sakit, ayah. Ya Allah, si hitam sakit. Apa kata suaminya? Ma, kerok ma. Tahu kerok? Kerik ma. Ayah, zaman modern. Nggak main ya kerok-kerokan ya. Dokter ya, BPJS. Ayah ogah BPJS. Emang kenapa? Daftar jam 7 pagi, maghrib baru dipanggil. Kelamaan BPJS tuh. Beda kalau Medistra. Oh Medistra, Gatot Subroto. Beda. MMC Kuningan. Oh ya. Masuk deposit 50 juta. Medistra, BPJS kagak laku. Gua kasih tahu orang sini. Ada orang nyasar ke Medistra. Suster, saya BPJS. Saya mau nginep di Medistra. Apa kata suster? Mbak salah. Mbak di Tawang tempatnya. Punya sih sampai hati. Iya nggak? Iya nggak? Itu udah kenyataan hidupnya. Maka dikerok. Ayah, merah dalu ya. Angin nginep. Angin pakai nginep. Mungker-mungker. Bloko. Bodrek. Teh panas. Selimutan. Ramadan kalah satu. Ujur sari kalah sakit. Tapi kalau sehat kalah 30, pindah agama lu nih. Lapor RT. Sehat gua kalah 30, pindah Yahudi boleh. Perang Rusia, hura. Maka buktiin. Kalau kau KTP-nya Islam, kalau kau ngaku umat Islam, kau harus buktikan. Kata Hukama berkata, lisanul hal absuh, lisanul mahfud. Patah kalau dikasih ucapan. Maka sholat. Jangan nggak sholat. Banyak orang dekat masjid nggak datang ke masjid. Nggak datang. Ada pengajian nggak datang. Ke musola nggak datang. Sekali datang ke musola lupa kencing. Brengsek orang. Usir yang begitu. Motor-motorin musola. Kenapa? Mari takutnya mati datang. Jujur. Mati itu nggak nunggu waktu, kapan aja datang. Nggak perlu sakit, karena kalau orang sehat mati. Lihat di handphone tuh, kemarin ada orang nyanyi, kawinan, gembira banget, mati. Jadi di handphone lo lihat tuh. Ya aku nggak bohong nih. Tahu di Riau jadi mana gue nggak tahu. Kenapa? Mati. Sebab mati itu tidak memilih waktu dan tempat. Mana dalilnya? Kulu abdin murid al-maut mati. Orang pintar mati. Pintar sholat. Sarjana S1, depannya Dr. Andes. Belakangnya SAG, SPDI, apa lagi itu? PGC, SPBU bensin dong. Atau SH, LLM, susah hidup lama-lama mati. LC, lahiran cakung. Kenapa? Ilmunya banyak, mati. Tamat SD, mati. Orang kaya, mati. Miskin, cepetan. Stres. Mari, ayo sebelum kau menghadap Allah, mari sholat. Jangan tidak sholat. Yang sudah agama amat sempurna. Yang kemarin maghrib doang, ada orang gacoan yang maghrib aja. Subuh kagak, johor kagak, maghrib aja. Gacoannya maghrib johor. Robah, subuh, johor, asar, maghrib, isya, cakep. Meninggalnya husnul khotimah. Jam 12 malam sudah lewat. Udah 10 menit yang lalu. Dan waktu jam pagi, insya Allah kita sehat walafiat. Ramadan sebulan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
putus sudah, nambah lagi. Nambah putus sudah. Boleh. Oh, kalau masih banyak nambah aja. Iya dah. Ambil lagi boleh. Oh, banyak ono. Bener kan? Ya, lu tahu no dong. No, panitia aja pasti ngebagiin no. Itu masih banyak bilang belum lagi, belum 2 kali. Belum 2 kali gitu aja bilang. Ayo. Enak ya, enak ya, enak ya, enak. 5 kali bisa. Kurang aja. Wah, gerimis. Operator udah makan operator. Wah, kalau sini nggak ada jagaan. Oh iya, pantesan becek. Mantap guys, nasi uduk, nasi bumbunya mantap. Mantap guys, bumbunya guys tuh. Mantap guys. Mantap guys, nasi bumbunya guys. Mantap. Oh. Mantap nasi bumbunya, mantap. Alhamdulillah selesai guys. Isra Mi'raj selesai. So, udah kenyang, kelar balik. Ya gak? Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Subscribe yang belum subscribe. Tuh. Nah ini kos-kosan nih, mantep nih. Tuh. Terima kasih banyak yang udah nyimak dari 3 Parang. Walaupun hujan gerimis, antusias lanjutkan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah orang tua.